واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asiri alayka yasir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Kembali lagi di pertemuan rutin kita di kajian fikih akhlak dan muamalah. Dan pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah tips bagaimana kita itu curhat dan juga bagaimana kita itu bermusyawarah. Tentu tatkala kita itu bergaul, ya interaksi dengan orang lain,
pasti di sana terjadi yang namanya curhat, terus juga musyawarah, ya, memberikan nasihat dan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tatkala kita itu melakukan hal tersebut. Syekh di sini mengatakan wa hadza babun thayyibun wa nafi'un fi tawtidi awasiril mahabbati wa tad'imi arkaniha. Ini merupakan bab yang bagus dan bermanfaat, ya, dalam memperkuat unsur-unsur kecintaan dan menopang rukun-rukun cinta. Jadi bagaimana kita itu mempererat hubungan, ya. Jadi yang namanya curhat, musyawarah ini memang perlu lah, ya, perlu kita perhatikan di situ, ya, karena di sini juga akan mempererat hubungan dan juga menambah rasa cinta. Pembahasan yang kita bahas pertama adalah di pembahasan curhat dulu. Di pembahasan curhat, tentu kita tahu bahwasanya setiap muslim itu, ya, pernah melalui yang namanya kebaikan, mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan tersebut, ya, itu dianjurkan untuk diceritakan, ya, dicurhatkanlah, gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka fahaddits, ya, ceritakan, kabarkan. Nah, jadi memang curhat, ya, itu merupakan sesuatu yang dianjurkan, ya, sesuatu yang dianjurkan. Tapi ada poin yang harus kita perhatikan juga. Wa mahallu hadza fi katsirin minal ahyan. Nah, kata beliau di sini, kebanyakan, ya, kebanyakan itu dilakukan kapan? Inda man yuhibbunaka wa yarghabuna laka fi mazidin minal khair. Jadi curhat itu, kita itu curhat, poin pertamanya adalah kita itu melakukannya kepada orang yang dia itu suka dengan kita, ya, suka kalau kita itu dapat nikmat, kebaikan. Nah, ini adalah poin yang pertama. Jadi kita itu bukan curhat ke sembarang orang, ya, kita ini curhatnya ke orang yang dia itu suka dengan kita, suka kalau kita itu dapatkan nikmat, ya, mendorong kita untuk mendapatkan nikmat. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, kita curhat kepada dia, ya. Amma inda man yakrahuna lakal khaira wa yahsudunaka ala ma anta fihi minan ni'ami fala. Nah, kata beliau, adapun, ya, kita curhat kepada orang yang dia itu benci sama kita, ya, mereka benci kalau kita dapat kebaikan dan mereka hasad dengan apa yang kita miliki. Nah, maka yang seperti ini fala, kata beliau, ya, jangan, ya, ini nggak boleh kita itu cerita ke orang yang benci, hasad sama kita. Dan ini sesuai arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang mana Allah itu menceritakan ucapannya Nabi Yakub kepada Yusuf, ya. Bagaimana di sini Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, ya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, ya, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu, ya. Kenapa? Bukankah itu adalah kebaikan? Mimpinya baik, ya. Tapi Di sini dikatakan oleh Nabi Yakub, jangan ceritakan ke saudaramu.
Kenapa? Karena saudaranya ini hasad sama Nabi Yusuf. Dan dia ini diperingatkan oleh ayahnya, fayakidu laka kaida. Ya, kalau kamu ceritakan, nanti mereka akan apa? Membuat tipu daya padamu. Ya, membuat tipu daya, menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan tadi malahan kadang. Ya. Lalu disebutkan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Ini adalah setan dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Ya, dalam bentuk manusia. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang dia itu nggak suka kita itu melakukan kebaikan. Ya. Mereka itu adalah musuh yang nyata. Maka mereka ini akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Maka hati-hati tatkala kita itu curhat. Ya, kita perhatikan baik-baik bahwasanya kita itu curhatnya kepada orang yang dia itu suka sama kita. Bukan orang yang dia itu benci sama kita, nggak suka sama kita. Ya kita nggak curhat ke orang yang tersebut, ya orang tersebut. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu." Ya, apabila salah seorang di antara kalian itu melihat sesuatu yang dia cintai, apa yang dia sukai, wah saya suka ini, suka melakukan ini, fala yuhaddits bihi, maka jangan ceritakan itu, illa man yuhib, kecuali kepada orang yang dia itu suka, suka dengan kita. Jadi kalau kita itu ingin melakukan kebaikan yang kita sukai, maka jangan katakan, jangan curhatkan ke orang lain kecuali kepada orang yang juga suka sama kita. Fa idza ja'atka ni'matun min ni'amillah. Kalau datang salah satu nikmat, kita dapatkan nikmat dari Allah. Wa ruzikta bi rizqin minallah, kita diberikan rizki sama Allah. Fahaddits ikhwanaka alladziina tuhibbuhum wa yuhibbunaka. Ceritakan sama orang yang dia itu apa? Kamu suka dengan mereka, mereka suka dengan kamu. Ya, jadi kita itu cerita sama orang yang kita suka sama dia, dia juga suka sama kita. Wa adkhil alaihimus sa'adah bidzalika. Nah, karena mereka ini adalah orang yang suka dengan kita, tatkala kita ceritakan kepada mereka, mereka ikut senang. Mereka ikut senang. Berbeda ceritanya kalau kita itu curhatnya sama orang yang membenci kita. Dia malah bukan tambah senang, malah tambah benci. Karena kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rizki, kita bisa melakukan ini dan itu. Fahum yas'aduna li sa'adatika wa yafrahuna li farahika. Orang-orang yang dia itu cinta dengan kita itu, tatkala kita ceritakan kebaikan yang kita lakukan, mereka senang. Mereka senang. Mereka bahagia kalau kita bahagia. Mereka senang kalau melihat kita itu juga senang. Wahum aidan yahzanun limasabika wa yatala'amuna li aujaika. Nah, gini. Mereka juga apa? Merasa sedih juga. Kalau apa? Kalau kita tertimpa musibah, mereka juga merasakan sakit, gelisah. Kalau kita itu sakit. Kalau kita sakit. Kalau kita sakit. Nah, ini. Terus ini yang poin yang keduanya. Poin keduanya tatkala kita ini apa? Curhat. Fala taj'al nasibahum minkal husna wal alama faqat. Nah, poin yang kedua tatkala kita itu curhat, jangan sampai kita itu curhat hanya masalah apa? Masalah
yang sedih, masalah yang sedih atau masalah-masalah yang rumit lah. Ya, nggak pernah cerita yang bahagia. Pokoknya itu yang kita ceritakan hanya apa? Masalah. Yang sedih-sedih itu kita ceritakan. Ya. Ya, kalau kita lagi sedih, lagi tertimpa musibah, ya, atau kena masalah, baru curhat. Ya, baru curhat sama orang yang kita senangi. Jangan yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena mereka akan apa? Masa mereka ini apa? Hanya menerima apa? Menerima kesedihan kita saja. Hanya menerima kesedihan kita. Dan ini tidak dianjurkan. Ya. Jadi mereka itu juga apa? Mereka juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kalau kita itu cerita ke mereka itu bukan cerita yang kisah-kisah sedih saja, momen-momen sedih. Ya. Tapi kita cerita juga momen bahagia, sehingga mereka merasa bahagia juga. Ya. Merasa bahagia juga. Bukan hanya merasa kok sedih terus itu kita diceritakan itu. Ya, kisahnya itu sedih, kasihan terus gitu. Jadi kalau kita itu cerita sama teman kita, sama keluarga kita, ya, jangan kita ceritakan hanya masalah-masalah saja, ya, hal-hal yang sedih saja. Tapi kita ceritakan juga apa? Perkara-perkara yang membuat mereka senang, ya, membuat mereka itu bahagia juga. Nah, walakin yahzanuna min ajlika falyafrahu li ni'amillahi 'alaika kadzalik. Nah, maka ini akan membuat mereka itu apa? Sedih. Maka jadikan mereka ini juga senang, gitu loh. Jadikan mereka ini senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita itu memang cinta sama mereka, ya, bagilah kebahagiaan itu kepada mereka. Ya, jangan kita hanya membagi apa? Membagi momen sedih, membagi tangisan. Ya, membagi perasaan sedih kepada mereka, tapi kita juga apa? Bagi kepada mereka itu senang, ya, kegembiraan. Ya. Makanya Nabi SAW itu, ya, yudkhilus surur ala ashabihi. Nabi SAW itu juga apa? Memasukkan kebahagiaan kepada sahabatnya. Wa ya'muru bi iblaghihim bima hadatsa lahum min ni'matillahi 'alaihi fil barakati allati halat bit ta'am. Ya, coba Nabi SAW itu juga memerintahkan sahabatnya itu untuk apa? Untuk menceritakan, ya, nikmat yang didapatkan. Nikmat yang didapatkan. Salah satu kisahnya itu adalah dengan adanya keberkahan yang ada di makanannya. Sebab Nabi SAW meletakkan tangannya di makanan tersebut sehingga makanan tersebut itu tambah banyak dan berbarokah. Ya, tambah banyak dan berbarokah. Ya. Dan Nabi SAW itu menyuruh untuk apa? Untuk menceritakan hal tersebut, ceritakan kisah itu. Ya, sehingga membuat senang teman-temannya. Ya, membuat senang teman-temannya. Jadi jangan kita itu cuma apa? Cerita masalah yang sedih-sedih. Ya, sebagaimana di sini diceritakan dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Jabir bin Abdullah, dia mengatakan kalau tufiya abi wa alaihi dain. Ya. Jabir bin Abdullah itu mengatakan bapaknya ini meninggal, ya, dan punya hutang. Ya, bapaknya meninggal dan punya hutang. Faratu ala huramaihi ayakhudut tamra bima alaihi fa'abau. Ya, maka aku tawarkan, ya, kepada orang-orang yang dia itu menghutangi bapaknya untuk mengambil kurma, ya, sebagai gantinya, ya, sebagai gantinya. Tapi mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Ya, dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya mereka nggak mau karena apa? Karena jumlahnya kurang. Ya, karena jumlahnya kurang, tidak sesuai dengan nominal yang dihutang. Ya, walam yarau anna fihi wafa. Ya, makanya mereka di sini dikatakan walam yarau anna fihi wafa. Ya, itu nggak cukup. Mereka memandang oh ini nggak cukup. Ya, kurmanya ini nggak cukup. Fa'ataitu nabi fadzakartu dzalika lahu. Maka Jabir mengatakan aku datangi Nabi dan aku ceritakan tadi. Faqala idza jadadtahu fawada'tahu fil mirbati adanta Rasulullah. Ya.
Apabila kamu itu sudah apa? Sudah petik kurma, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, kalau kamu sudah petik kurmanya dan kamu letakkan di tempat mirbat itu adalah tempat untuk menjemur kurma, ya, tempat untuk menjemur kurma. Adzanta Rasulullah, ya, kamu kabarkan Rasulullah. Jadi kabarkan Rasulullah. Faja'a ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Lalu Nabi datang setelah Jabir ini melakukan apa yang diperintahkan Nabi, maka mengabarkan kepada Nabi dan Nabi pun datang dan membawa Abu Bakar dan Umar. Fajalasa alaihi wa da'a bil barakah. Ya, maka Nabi pun duduk di situ. Ya, duduk di dekat apa? Dekat kurma tadi. Lalu didoakan Nabi dengan keberkahan. Ya. Tsumma qala ud'u ghurama'aka fa'awfihim. Lalu Nabi memanggil Jabir lalu mengatakan apa? Panggil apa itu? Orang-orang yang memberikan hutang kepada ayahmu, ya. Lalu apa? Fa'awfihim. Ya, bayarlah dengan kurma ini. Ya. Fama taraktu ahadan lahu ala abi dainun illa qadaituhu. Ya, kata Jabir, ya, tidak ada satu orang pun, ya, yang dia itu apa? Meminjamkan, yang bapakku itu berhutang padanya kecuali aku lunasi. Ya, kecuali aku lunasi. Jadi semua pemberi utang itu dilunasi semuanya. Nggak ada seorang pun yang tidak terlunasi hutangnya. Wa fadala thalathata asyara wasaqan, ya. Bahkan kurma yang tadi dikumpulkan oleh Jabir itu lebih, ada kelebihannya. Ya. Jadi apa? Setelah dibayarkan untuk membayar hutang, ya, ternyata apa? Kurmanya malah lebih. Ya, lebih 13 wasak. Ya, 13 wasak. Ya, 13 wasak ini, satu wasaknya itu 60 sok dan satu soknya itu 4 mud, ya, 4 mud. Ini itu jumlahnya banyak sekali. Ya, itu jumlahnya banyak sekali lebihnya. Lalu dia mengatakan, fawafaitu ma'a Rasulillah al-maghriba fadzakartu dzalika lahu. Ya, aku temui Nabi di waktu maghrib, ya, ketemu Nabi di waktu maghrib. Fadzakartu dzalika lahu. Aku katakan bahwasanya apa? Kurma yang dibayarkan untuk membayar utang ternyata lebih. Fadhahika. Nabi pun tersenyum. Faqala i'ti Abu Bakrin wa Umar fa akhbirhuma. Lalu Nabi mengatakan kepada Jabir, kalau begitu datangi Abu Bakar dan Umar lalu kabarkan. Faqala laqad alimna, ya. Dan keduanya mengatakan faqala laqad alimna. Abu Bakar dan Umar mengatakan, ya, kami tahu. An sayakuna dzalika. Ya, itu akan terjadi seperti itu. Ya, coba kita perhatikan di sini ucapan Nabi, i'ti Abu Bakar wa Umar fa akhbirhuma. Ya, datangi Abu Bakar dan Umar dan kabarkan keduanya. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Nikmat, ya, keberkahan, ya, yang didapatkan sahabat Nabi itu disuruh untuk apa? Disuruh untuk mengabarkan kepada orang lain. Ya, dan mereka ini adalah sosok yang mencintai Jabir juga, Abu Bakar dan Umar. Maka di sini terlihat jelas, ya, fahaqqan innahu Rasulullah. Maka benar, memang beliau ini adalah seorang Rasul. Ni'mal mu'allim, ya, guru yang baik. Wa ni'mal mu'addib, pendidik yang baik. Wa ni'mas sahib. Dan Nabi ini adalah sosok yang apa? Teman yang baik. Ya, fal yudkhilis surur ala Abi Bakar wa Umar liyazdadu yaqinan bi risalati nabiyihim Muhammad. Ya, yang mana Nabi SAW itu memerintahkan untuk, ya, memberikan kebahagiaan kepada Abu Bakar, kabarkan kebahagiaan kepada Abu Bakar dan Umar. Supaya apa? Supaya keduanya itu tambah yakin dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di sini apa? Jadi di sini, ya, kalau kita ceritakan, ya, memang kita ceritakan apa itu? Hal-hal yang bahagia, ya. Kadang juga kita ceritakan hal-hal yang sedih, ya. Tapi jangan sampai kita itu hanya cerita hal-hal yang sedih. Ya, kalau kita ceritanya hanya hal-hal yang sedih, ya, maka orang yang kita ceritakan ini apa?
akan merasa sedih terus, ya, akan merasa sedih terus, merasa bahwasanya apa, kita ini kok banyak masalah, ya. Setiap cerita isinya itu apa, sedih, ngeluh, dan yang lainnya, ya. Kapan bahagianya, ya? Kapan bahagianya? Maka yang seperti ini tidak layak seorang muslim itu seperti itu, ya. Jadi dia itu tidak mengabarkan masalah saja, tapi dia apa, juga mengabarkan tentang kebahagiaan yang dia dapatkan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang masalah musyawarah, ya. Apa poin yang perlu kita perhatikan tatkala kita ini musyawarah? Kita tahu bahwasanya apa? Kita itu tatkala berinteraksi, kita bermuamalah, ya, terkadang kita itu menjumpai sesuatu masalah dan kita butuh masukan, butuh nasihat, ya, butuh masukan, butuh nasihat. Karena memang apa? Kita ini adalah makhluk yang gak sempurna, ya. Kita makhluk yang gak sempurna. Kita gak bisa melakukan semua hal itu secara 100%. Ya, pasti ya memang ada kekurangan, ya, kadang buntu, ya. Maka di sini kita ada syariat apa? Musyawarah. Ada syariat untuk bermusyawarah. Kita butuh masukan, butuh nasihat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hal tersebut kepada nabinya. Ya. Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, ya. Maka kamu maafkan mereka, minta ampunkan untuk mereka, dan juga apa, ajak mereka untuk musyawarah, ya, ajak mereka untuk musyawarah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga apa, memuji hamba-hambanya yang beriman, ya, hamba-hambanya yang beriman, ya. Di antara karakter mereka adalah apa, wa amruhum syura bainahum, ya. Jadi kalau mereka itu ada masalah, ada perkara, mereka itu sukanya apa? Bermusyawarah, ya. Sukanya bermusyawarah. Ini diantara apa? Karakter yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastashiru ashabahu fima yahtaju ila masyuratihim fihi minal umuril khassah wal amah. Bahkan Nabi SAW juga mempraktekkan itu. Nabi itu juga bermusyawarah kepada sahabatnya. Jadi Nabi itu minta musyawarah sahabatnya. Padahal yang dibutuhkan untuk musyawarah, ya, baik itu urusan yang khusus maupun urusan umum. Ya, fala ghina li waliyil amr anil musyawarah. Ya, apalagi sosok pemimpin, ya, itu nggak bisa lepas dari yang namanya musyawarah. Ya, musyawarah, ya, pasti apa, butuh musyawarah, butuh masukan, ya, nggak bisa jalan sendiri, ya, nggak bisa jalan sendiri. Jadi butuh yang namanya apa, masukan. Wa minal ma'lumi anna syakhsa yastashiru ahlal khibrati wa ahlal ikhtisasi fil amri alladhi yahtaju ilal masyurati fihi. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang pertama, tatkala kita itu bermusyawarah, ya, poin yang pertama yang kita perhatikan adalah apa? Kita itu bermusyawarah, ya, harus apa? Pilih orang yang ngerti. Ya, jadi kita musyawarah bukan kepada sembarang orang. Ya, kita minta nasihat, kita minta masukan. Ya. Kepada siapa? Kepada orang yang dia itu mengerti, paham. Ya. Makanya Syekh di sini mengatakan yastashiru ahlal khibrah wal ikhtisas. Orang yang dia itu punya keahlian. Ya, ngerti dalam perkara yang kita memang butuh nasihat, masukan di situ. Ya, nggak mungkin kita itu apa? Makanya beliau mengatakan fala yustasharud dhabit fi umurit tibbi wal handasa. Nggak mungkin kita itu apa? Minta nasihat, minta musyawarahnya, minta nasihat atau musyawarahnya apa? Polisi misalkan, ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah pengobatan, ya, dalam masalah bangunan, ya nggak mungkin, ya.
Wa kadzalika la yustasyaru tabib fi umuril qital. Begitu juga kita tidak mungkin minta apa? Minta pendapat seorang dokter ya dalam masalah apa? Dalam masalah perang. Ya nggak mungkin ya yang seperti ini. Jadi apa? Kita ini harus apa? Ngerti yang seperti itu. Begitu juga kita nggak mungkin guru bahasa Inggris ya. Kita minta pendapat ya dalam masalah apa? Dalam masalah bercocok tanam ya. Dalam masalah bercocok tanam, budidaya ya. Tidak mungkin kita tanya seperti itu. Jadi kita tanya ya musyawarah ya. Kita minta nasihat, masukan ya. Kita pilih orang yang mengerti ya. Orang yang ahli, orang yang benar-benar mengerti dalam perkara yang kita butuhkan itu ya. Bukan sembarang orang kita mintai masukan ya. Bukan sembarang orang yang kita mintai masukan. Wastasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu yaumal badrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musyawarah kepada sahabatnya, ngajak musyawarah sahabatnya pada hari perang Badar. Falamma takallama al-muhajirun ma asgha ilaihim Rasulullah katsira. Ya, tatkala orang-orang muhajir ya, orang-orang muhajir itu mereka berbicara, ikut ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asgha ilaihim Rasulullah katsira. Ya. Tapi Nabi SAW tidak terlalu banyak mendengarkan nasihat dari orang-orang kalangan muhajir. Ya. Innama kanat istisyaratuhu muwajjahah ilal ansar. Ya. Tapi Nabi SAW itu banyak mengambil nasihat masukannya kaum Ansor. Ya, coba di sini Nabi SAW itu di sini apa? Membedakan. Ya, membedakan. Tatkala perang Badar itu nasihat yang paling banyak didengar adalah nasihatnya orang Ansor, ya, bukan nasihatnya masukan dari orang-orang muhajir, ya. Jadi di sini apa? Dibedakan, ya, dibedakan. Jadi Nabi SAW juga memilih, ya, juga memilih. Jadi tidak semua orang itu apa? Kita mintai pendapat, ya, kita mintai nasihat, ya. Jadi kita harus tahu, ya, kita harus tahu yang kita butuhkan apa, yang mengerti siapa, ya, yang mengerti siapa. Coba di sini contohnya adalah disebutkan dalam riwayatnya Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas, dia mengatakan lamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badrin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuju Badar, kharaja wastasyara Anas. Nabi itu keluar dan minta musyawarah ya pendapatnya manusia, ya sahabatnya. Fa asyara alaihi Abu Bakar. Tsumma istasyarahum fa asyara alaihi Umar fasakata. Ya. Jadi Nabi itu tatkala apa? Minta musyawarah, ya. Minta musyawarah. Maka Abu Bakar mengatakan memberikan isyarat kepada Nabi. Ya. Kemudian tatkala minta musyawarah lagi, Umar memberikan isyarat kepada Nabi juga. Ya. Fasakata, lalu diam. Lalu ada orang Ansor, ya. Lalu ada salah seorang Ansor mengatakan innama yuridukum Rasulullah. Rasulullah itu mintanya kalian. Ya, kok malah apa? Nunjuknya Nabi. Rasul itu minta apa? Pendapat kalian. Ya. Lalu mereka mengatakan, ini orang-orang Ansor, ya Rasulullah, wallahi la nakuna kama qalat Banu Israil li Musa. Ya. Di sini dikatakan, wahai Rasulullah, kami itu enggak mau, demi Allah, kami itu tidak akan seperti Bani Israil. Ya, kami tidak akan mengucapkan seperti ucapannya Bani Israil. Idhab anta wa rabbuka faqatila innama hahuna qa'idun. Ya, kami enggak
mengatakan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa, sana pergi, ya, kamu dengan Robmu, berperanglah sendiri, kami di sini apa? Duduk manis. Ya, ini Bani Israel, ya, kepada nabinya Musa, ya, malah menyuruh nabinya sana pergi sendiri, ya, dengan Robmu, berperang, ya, kami di sini menunggu, duduk manis, menunggu hasilnya. Tidak seperti itu. Ini yang dikatakan oleh orang Ansor. Nabi, ya, kapanpun Nabi itu keluar, ya kami ikut keluar. Ya. Lakunna ma'ak. Ya. Lau dorobta, kalau Nabi itu apa? Memang maju, lakunna ma'ak. Ya. Maka kami akan bersamamu Nabi. Ya. Kami akan bersamamu dalam keadaan apapun. Nah, ini yang diucapkan oleh orang-orang Ansor. Menunjukkan bahwasanya orang Ansor ini keberanian mereka, ya, kesetiaan mereka luar biasa, ya. Bukan berarti kita mengkerdilkan orang-orang Muhajirin, ini tidak, ya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, ya, ini yang menjadikan apa? Menjadikan Nabi SAW terkadang apa? Lebih mendengarkan orang-orang Ansor daripada orang-orang Muhajirin. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Kita juga ngerti, gitu loh. Mana yang paham dalam perang, ya, mana yang banyak mengerti, kan gitu. Jadi bukan berarti apa? Mengkerdilkan yang lainnya, tidak. Ya, tapi tatkala kita itu bermusyawarah, kita minta nasihat, kita minta masukan, kita minta masukannya orang yang benar-benar mengerti, ya, benar-benar mengerti. Sehingga tatkala kita itu melakukan sesuatu itu tepat, ya, tidak sampai salah. Baik. Poin berikutnya yang perlu kita perhatikan tatkala kita itu bermusyawarah itu adalah apa? Kita itu apa? Tidak harus, ya, mengamalkan masukan orang. Ya, nggak harus kita itu mengamalkan masukan orang. Setiap orang ngasih masukan, pokoknya kita amalkan saja. Semuanya kita amalkan. Enggak. Ya, tidak seperti itu. Ya. Tapi apa? Bal tatabayyan wajhas shawabi min dzalika. Tapi apa? Cari yang benar, yang tepat. Ya, saran, nasihat yang tepat, ya, pada apa yang kita hadapi, ya, itu yang kita ambil. Ya, itu yang kita ambil. Wa ta'malu bihi, dan kita laksanakan. Wa tatawakkal 'ala Allah. Kemudian ya kita tawakal sama Allah. Ya, kemudian kita tawakal. Jadi tidak semua nasihat, arahan, masukan itu kita amalkan semuanya. Ya, kita amalkan semuanya. Ya, baik, kita tampung. Nggak apa-apa. Kita tampung semua nasihat. Nah, semua arahan, semua nasihat itu kita tampung. Lalu apa? Kita pilah mana yang cocok dan tepat dengan kondisi kita sekarang ini, ya, yang kita hadapi. Lalu kita kerjakan dan kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala terhadap hasilnya. Ya. Wa in istasharahum wa atalahu ba'dhum bidalilin fil mas'alah min kitabillah wa sunnati Rasulillah mutabiq lil mas'alati nazilah aw atahu bi ijma'il lil muslimin fi hadhil mas'alah fala yasul khuruj ala kitabillah wa sunnati Rasulillah. Ya. Kalau ada seseorang yang dia itu apa? Minta musyawarah, ya, minta nasihat, ya. Lalu orang tersebut apa? Menasihati kita, ya, ya, kita menasihati orang, ya, kita bawakan dalil, ya, kita bawakan penjelasan para ulama, kita bawakan kesepakatan para ulama, ya. Maka yang seperti ini apa? Ya kita amalkan, ya, kita amalkan. Karena apa? Ini jelas, ya, pedomannya jelas, ya, pedomannya jelas. Karena apa? Karena di sini ada landasannya, ya, landasan dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Ya, maka yang seperti ini kita apa? Kita amalkan. Nah, berbeda amma idza kana amron qatanaza'a fil muslimun. Nah, kalau di perkara yang di situ memang apa? Cara pandangnya beda. Ya, cara pandangnya beda. Kalau kita itu ada masalah yang di mana itu memang apa? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ya. Sehingga di situ orang itu apa? Cara pandangnya beda. Maka di sini fa'alaihi ayyatabayyan wajhas shawab. Ya, kita cari mana yang benar, mana yang cocok untuk kita.
fal aqrabu ila dalil wa anfa'lir ra'iyah fayamalu bihi. Maka apa? Mana yang lebih dekat dengan dalil, ya, mana yang lebih dekat dengan maslahat, ya itu yang kita amalkan. Ya, adapun setelah itu ya kita tawakal hasilnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah berusaha. Ya, kita sudah berusaha. Baik. Poin berikutnya, poin yang ketiga, ya. Tatkala kita itu apa? Bermusyawarah, ya. Yang perlu kita perhatikan juga adalah menerima masukan dari orang yang di bawah kita. Ya. Karena kadang kita itu kalau apa? Kalau kita itu musyawarah, ya, biasanya memang kita itu musyawarahnya kepada orang yang lebih tua, yang lebih ngerti. Betul memang. Tapi terkadang tidak menutup kemungkinan, ya. Terkadang nasihat yang tepat itu malah datang dari orang yang di bawah kita, ya. Dari orang yang di bawah kita, ya. Wa kama qaddamna fayanbaghi aystashira ar-ra'i ra'iyatahu wa ya'malu bir-ra'yi syadid, ya. Walau kana qailuhu dunahu fil fadli ma dama qad tabayyana lahu sadadu hadar ra'i. Ya. Beliau mengatakan di sini, kami telah menjelaskan sebelumnya, ya, seorang pemimpin itu, ya, dia itu apa? Mengajak musyawarah rakyatnya. Lalu mengamalkan, ya, pendapat yang lurus, yang bagus. Ya, nasihat yang bagus, arahan yang bagus. Walau kana qailuhu dunahu fil fadl. Meskipun yang mengatakannya adalah orang yang di bawahnya. Ya, di bawahnya. Jadi kadang apa? Kadang pegawai, ya, itu memberikan masukan, ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan memang, ya. Terkadang apa? Pegawai memberikan masukan kepada bosnya, ya, kepada bosnya. Maka yang seperti ini apa? Kita sebagai pimpinan, ya, atau kadang apa itu orang tua, ya, kadang mendapatkan apa? Mendapatkan nasihat, arahan dari anak. Terkadang seperti itu, ya, terkadang seperti itu. Maka sikap kita bagaimana? Kalau itu benar, ya, yang dia nasihatnya itu benar, ya, maka kita terima, ya, kita terima, ya, kita terima. Dan ini yang diarahkan. Coba Nabi SAW disebutkan itu sebagaimana kisahnya. Nabi SAW itu, ya, mengakui, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya, padahal Abu Hurairah itu, ya, mendapatkan apa itu? Ucapan dari setan tentang masalah apa? Bacaan ayat kursi. Ya. Kalau dia itu apa? Sebelum tidur baca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga pembacanya sampai dia itu subuh. Ya, sampai waktu subuh. Nah, Nabi SAW, ya, lebih berilmu. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini benar. Ya, ini benar. Sehingga Nabi SAW itu menerima, menetapkan. Nabi menetapkan, iya, kan gitu, menetapkan. Nabi mentakrir itu, menetapkannya, ya, mengakuinya, bahwasanya itu benar. Ya, padahal apa? Kalau dari sisi keilmuan, ya, Nabi yang lebih ngerti karena seorang Nabi, ya, karena seorang Nabi. Nah, maka dari sinilah kita itu paham bahwasanya apa? Terkadang kita itu, ya, mendapatkan masukan, nasihat dari orang yang di bawah kita. Ya, kalau itu benar, ya, maka kita harus apa? Lapang dada, kita terima. Ya, jangan gara-gara apa? Oh, ini orang kok apa itu sok-sokan, ya, baru kemarin sore sudah sok-sokan menasehati, ya, sudah sok-sokan apa itu memberikan arahan, ilmu juga baru apa itu seumur jagung, atau anak kemarin sore. Ya, jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu, ya. Jadi tidak bisa kita apa itu mengabaikan, ya, seperti itu.
ya kita yang lebih berilmu atau kita yang lebih dewasa, ya lebih paham ini dan itu, nah kita timbang, kan gitu seharusnya kita timbang. Kalau apa yang diucapkan itu benar, ya kita terima, ya kita terima, ya bukan malah merendahkan, bukan malah meremehkan, karena yang seperti ini bukan apa, bukan karakter seorang muslim. Ya, karena karakternya seorang muslim itu apa? Menerima kebenaran, ya, dari manapun, ya, dari siapapun, ya, dari siapapun, ya, dari siapapun, ya. Karena itu yang dicari seorang muslim, yaitu kebenaran, ya, kebenaran. Ya. Taib yang berikutnya, poin yang terakhir, ya, tentang masalah musyawarah itu adalah apa? Kita mengakui kebenaran, ya, kita akui, ya, jangan sampai kita itu malu. Wah, ini yang apa itu, yang dinasihatkan fulan, ya, kita tidak akui. Oh, ini benar. Oh, ini pendapat antum bagus. Ya, kita harus akui itu. Ya, karena apa? Karena itu termasuk sikap adil. Ya, kita apresiasi. Ya, kita apresiasi. Kita katakan bahwasanya nasihat antum ini bagus. Ya, kita apresiasi. Ya, jangan sampai kita itu apa? Gara-gara kita melihat orangnya, wah, ini anak baru kemarin sore, ya. Tapi apa yang dia ucapkan memang betul, ya. Sehingga kita apa? Kita nggak apresiasi. Kita nggak akui kalau itu benar. Jangan, kalau itu namanya sombong namanya. Ya, itu namanya sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya. Jangan sampai, ya, kebencian kita, ketidaksukaan kita kepada suatu kaum itu menyeret kita itu untuk melakukan ketidakadilan. Ya. Jangan sampai kita nggak suka, kita pandang kok seperti ini, ya. Tapi apa yang dia ucapkan benar, kita nggak akui itu benar. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena itu merupakan sikap nggak adil. Allah mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tapi adillah. Ya. Jangan sampai perasaan kita itu menjadikan kita nggak adil. Ya. Ketidaksukaan kita dengan sikap orang, oh ini biasanya apa itu nggak benar, ya, orangnya nggak benar, atau dia itu terkenal dengan apa perbuatan yang nggak bagus, tapi nasihatnya benar, ya, apa yang dia ucapkan benar, maka kita katakan nasihatmu benar, ya. Jangan sampai kita katakan Allah, ya, kamu aja apa itu seperti itu, sok-sok menasihati, jangan gitu, ya, jangan seperti itu, ya. Belum tentu yang kita yang dinasihati ini juga apa? Benar juga. Kan gitu. Maka di sini harus apa? Harus kita perhatikan bahwasannya orang yang menasihati kita itu, ya, kalau memang dia benar ya kita apresiasi. Ya, kita apresiasi. Kita katakan itu benar karena itu termasuk bagian dari apa? Ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan apa? Dengan cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, yang dari hadisnya Aisyah. Beliau mengatakan atat Salma maulatu Rasulillah aw imra'atu Abi Rafi' maula Rasulillah ila Rasulillah, ya, datang Salma, ya, datang Salma. Dia ini di sini apa? Ada apa itu keraguan dari apa itu Aisyah, ya, dari salah satu perawinya, ini kayaknya salah satu perawinya ada keraguan. Di sini dikatakan bahwasanya Salma itu bisa jadi adalah bekas budaknya Nabi, ya, atau istri dari Abu Rafi. Dia memang atau istrinya Abu Rafi, dan Abu Rafi ini yang bekas budaknya Nabi, ya, gitu. Dia datang ke Rasulullah, ya. Dia datang Rasulullah. Tasta'dzinuhu ala Abi Rafi. Ya, dia minta izin untuk melaporkan Abu Rafi. Qad darabaha. Jadi suaminya ini,
memukul istrinya. Ya, dan Salma ini adalah istrinya Abu Rafi. Dipukul sama Abu Rafi, mengadu ke Nabi. Ya. Qala Rasulullah li Abi Rafi. Ya. Maka Nabi pun memanggil Abu Rafi. Ya. Ditanya, malaka walaha ya Abu Rafi. Apa yang terjadi antara kamu dengan istrimu ini, wahai Abu Rafi? Ya. Qala tu'dhini ya Rasulullah. Ya. Qala tu'dhini ya Rasulullah. Jadi Abu Rafi mengatakan, istri saya ini menyakiti saya. Ya, mengganggu saya, atau menyakiti saya. Lalu Rasulullah tanya, bima adaitihi ya Salma. Ya, Nabi mengatakan tanya ke istrinya, wahai Salma, ya, apa yang kamu perbuat pada suamimu itu? Ya, kamu ganggu apa? Kamu sakiti apa dia? Qalat ya Rasulullah, adaituhu bisyai'. Ya. Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, aku mengganggunya dengan sesuatu. Ya, ada sesuatu yang saya membuat dia itu nggak suka. Ya. Walakinnahu ahdatha wa huwa yusalli. Itu semuanya gara-gara dia itu berhadas tatkala dia itu sedang sholat. Dia berhadas tatkala sedang sholat. Jadi Abu Rafi ini hadas tatkala dia sedang sholat. Fakultu lahu, aku katakan kepada Abu Rafi, ya Abu Rafi, wahai Abu Rafi, inna Rasulullah qad amara al-muslimina idza kharaja min ahadihimur rih ayatawadda. Ya, diingatkan. Coba ini, perhatikan ini, ya. Bahwasanya istrinya mengatakan, wahai Abu Rafi, Rasulullah itu memerintahkan kaum muslimin, ya, kalau ya salah seorang, ya, kalau ada angin, ya, kentut, ya, keluar angin dari salah seorang di antara kalian itu, ya, ketika sholat hendaknya tawadhu, ya, berwudu. Jadi batalkan sholatnya, wudu lagi, ya, wudu lagi. Lalu Abu Rafi nggak terima, faqoma fadorobani, ya, maka dia pun berdiri lalu memukulku. Ya, faja'ala Rasulullah yadhak. Di sini Rasulullah nggak marah. Ya. Rasulullah tertawa. Wa yaqul ya Aba Rafi innaha lam ta'murka illa bi khair. Nabi menasihati, wahai Abu Rafi, ya, istrimu ini ya tidaklah memerintahkanmu kecuali dengan kebaikan. Jadi yang diperintahkan istrimu ini adalah kebaikan, kebenaran. Maka di sini jangan kita anggap ini istri seharusnya patuh sama suami. Enggak, ya, memang seperti itu. Tapi tatkala dia memberikan nasihat dan nasihatnya benar, ya, maka karakter seorang muslim itu adalah membuang egonya dan menerima kebenarannya. Kan gitu, ya. Jangan sampai kita itu lagi marahan sama istri, dia bilangnya benar, lalu kita tidak katakan benar, ya. Makanya tadi Allah mengatakan jangan sampai kita itu ya rasa benci kita, nggak seneng kita dengan seseorang menjadikan kita itu tidak berbuat adil, ya. Jangan sampai kita itu seperti itu, karena nggak mungkin kita itu gara-gara satu masalah ya semuanya kita anggap bermasalah, ya kan nggak mungkin seperti itu. Mungkin gara-gara satu tikus yang masuk ke lumbung padi, kita bakar semua satu lumbungnya, ya, kita bakar satu lumbungnya, kan nggak etis yang seperti ini. Jadi harus kita perhatikan bahwasanya kebenaran itu adalah segalanya, jangan sampai terbawa oleh perasaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam tips gimana kita itu bercurhat dan bagaimana kita itu bermusyawarah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.